Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Hari ini aku temanya itu teman-teman, bagaimana perasaannya dia kepadamu saat ini. Artinya gini loh, kenapa ada pertanyaan seperti ini lagi, karena gini loh, namanya perasaan hati orang kan setiap hari bisa beda-beda. Nah, kita pengen pasti ini perasaannya dia masih masih 1000% gak sama kamu, atau misal sudah berubah, atau memang sudah ada yang lain, kan kita kagak tahu. Nah, makanya kita tarot dia untuk temanya itu perasaannya dia saat ini kepadamu. Oke, bagaimana perasaannya dia saat ini kepadamu? Tapi teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan kocok kartu aku ya teman-teman ya. Nih kalau teman-teman lihat di video, Mbak Fit kok ada bayangan, itu bayangan aku ya gitu. Jadi kayak yang ininya itu mantul ke wajahku. Kan kelihatan tuh ada wajahku ya di situ teman-teman. Jadi itu bukan bukan penampakan ya. Jadi itu memang wajahku yang mantul dari si segitiga ini, oke? Nah, ini sudah aku tebar. Bismillahirrahmanirrahim, dan aku akan mulai pilih kartu lagi. Dan sekali lagi teman-teman, bagaimana perasaannya dia saat ini kepadamu? Teman-teman boleh bayangkan dia, boleh tidak membayangkan kalau memang tidak ada siapa-siapa. Pokoknya intinya bayangkan seseorang yang menurut kiranya teman-teman pengen mengetahui perasaannya dia sama kamu seperti apa. Oke? Aku akan mulai di nomor 1. Nomor 1. Terus nomor 2. Oke. Terus nomor 3. Terus nomor 4. Nah, sebentar aku rapiin dulu. Silakan teman-teman memilih bagaimana perasaannya dia kepadamu saat ini. Ini nomor 1. Aduh, sebentar ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman, 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Sebentar, nomor 2 aku turunin ya. Nomor 3 aku turunin juga. Dan nomor 4 juga karena licin. Oke. Nomor 1 aku bacain bagaimana perasaannya dia saat ini sama kamu. Oke. Kalau untuk perasaannya dia saat ini sama kamu agak semena-mena ya. Artinya semena-mena gini. Kadang dia kelihatan sayang banget, kadang dia kelihatan cuek banget, bahkan kadang dia kelihatan tidak butuh kamu. Karena itu apa? Karena bukan ada wanita atau pria idaman lain, tapi karena memang ada unsur pekerjaan yang membuat dia jadi seperti ini, yang membuat dia jadi kayak apa namanya, capek sendiri dan stres sendiri. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku di sini kelihatan memang sebenarnya dia baik ya, tapi kadang jeleknya adalah saat dia itu datang saat cuma butuhnya doang. Saat butuhnya doang dia datang tanpa dia memikirkan bagaimana perasaannya dia kepada kamu. Bagaimana perasaan kamu kalau digituin sama dia juga gitu loh. Tanpa dia mikirin hal itu. Kadang memang benar sih alasannya dia itu adalah alasan dari sebuah pekerjaan. Tapi kadang nggak masuk akal aja karena kecuekannya dia itu, kalau menurut kartu aku tuh nggak terlalu masuk akal, sehingga membuat kamu jadi kayak ini orang maunya apa sih, ini orang kenapa sih gitu loh. Kadang kelihatan baik banget, kadang kelihatan biasa aja. Tapi sebenarnya aku lihat memang perasaannya dia kayak gitu ya. Kadang cinta banget sama kamu, kadang butuh banget sama kamu, kadang cuek banget sama kamu ya. Saat datang cuma saat datang butuhnya doang gitu loh. Tapi ya sebenarnya di sisi lain
memang dia basically dia memang sudah jatuh cinta ya sama kamu ya. Dan kenapa dia juga begitu, karena dia tahu kamunya itu eh dan kamunya juga itu istilah kasarnya apa ya namanya, dan kamunya juga itu dianya terhadap kamu itu juga memang sayang ya sama kamu ya, dan dia juga merasakan kalau kamu itu tipe orang yang rela berkorban gitu ya, memang orangnya baik gitu loh, makanya dia seperti itu sikapnya. Kadang kelihatan semena-mena dan kayak kesannya cuma memanfaatkan kamu doang, padahal sebenarnya bisa dibilang dari kartu aku, perasaannya dia saat ini adalah sama kamu itu memang sudah ada indikasi ke arah jatuh cinta, sudah ada indikasi memang ke arah bahagia juga gitu loh. Hanya saja memang ruang lingkup yang dia lakukan itu adalah tidak mau menunjukkan hal itu, jadi menunjukkannya hanya sisi dimana kamu kesannya cuma dimanfaatkan doang sama dia. Ya memang sih kelihatan kok jelas di kartu habis manis sempat dibuang perasaannya dia, tapi sebenarnya basically dia itu cinta banget sama kamu gitu loh. Hanya saja memang dianya tidak tahu harus mengambil langkah seperti apa, dan tidak tahu juga bagaimana untuk sesuatu hal yang akan dia lakukan. Jadi ya perasaannya dia sama kamu bisa dibilang sayang dan cinta, tapi tidak mau ditunjukkan, terlalu egois dan tidak mau menunjukkan. Jadi kesannya ya udah menutupi apa yang dia rasakan kepada kamu ya. Udah gue begini ya, udah lo terima gue apa adanya dengan keadaan gue kayak gini gitu loh. Jadi egoisnya dia seperti itu, jeleknya dia seperti itu, yang bikin kamu ya jadi kayak udahlah ya mau nggak mau gue harus jalanin gitu loh, suka tidak suka ya gue akan jalanin gitu ya. Walaupun memang dia basically-nya sayang, tapi ya itu egoisnya dia terlalu menutupi rasa sayangnya dia, sehingga dia kayak mau menunjukkan sisi dimana dia hanya membutuhkan kamu saja dan hanya datang di saat dia butuh aja. Itu sih teman-teman aku lihat nomor satu. Nah, seandainya teman-teman dihadapkan situasi kondisi kayak gini nih, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Jangan kepancing emosi, jangan juga banyak cerita sama orang, jangan juga banyak curhat sama orang. Karena apa? Karena kadang curhat sama orang itu memberikan efek negatif buat kamu, dan kamu kesannya cuma di pojok-pojokin atau di apa ya, istilah kasarnya tuh dipengaruhi buruk. Padahal sebenarnya dia tuh sayang loh sama kamu. Ada kartu kenyamanan, ada kartu kebahagiaan, dan sebenarnya dia sayang sama kamu. Hanya memang gayanya dia aja semena-mena, dan dia juga sadar kok istilah kasarnya kamu sudah banyak menolong dia, sehingga dia tahu bagaimana cara harus mengembalikan apa yang sudah pernah kamu tolong ke dia, walaupun kamu tidak minta apa yang sudah kamu lakukan itu untuk kembali ke kamu lagi. Jadi ya kalau aku lihat sih solusinya itu adalah nggak usah menceritakan dia. Gini loh, ceritain tentang dia yang baik-baik aja. Kalau yang kurang baik jangan semuanya kamu ceritakan, malah yang ada bumerang buat diri kamu sendiri. Misalnya diginiin, udah tahu dia begitu, lo masih mau aja sama dia gitu kan. Kan udah gue bilang dia orangnya begini, tapi lo nya aja masih kekeh. Berarti kan lo emang yang kecintaan. Nah kan gak enak ya kalau digituin ya. Pasti kan teman-teman juga ada rasa jengkel. Buset, orang gue cerita dia malah jawabannya kayak gitu kan, kayak kesannya nggak mau dengerin cerita kamu. Nah makanya di sini teman-teman juga harus bisa memilih-milih untuk mencari orang untuk teman curhat, sehingga biar kamu bisa merasakan ketulusan hatinya dia atau ketidaktulusan hatinya dia dengan hati kamu sendiri. Paling tidak kamu sudah mengetahui caranya untuk kamu melangkah untuk mengambil sebuah keputusan dengan apa yang dia rasakan. Itu dia untuk nomor satu. Jadi ya nomor satu, bagaimana perasaannya dia sebenarnya sayang, tapi dia tidak terlalu mau menunjukkan hal itu. Dia malah menunjukkan sisi dimana kejelekannya dia itu kayak kesannya manfaatin kamu, datang cuma saat butuh doang, terus udah gitu egois, marah-marah, nah itu doang. Tapi sebenarnya basically dia nyaman, dia sayang sama kamu, dan dia tahu kalau kamu emang seseorang yang terbaik menurut dia. Itu untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, bagaimana sih perasaannya dia saat ini sama teman-teman? Wow, sebenarnya dia perasaannya itu bagus banget ya sama teman-teman ya. Ada kartu apa menjadikan dirinya teman-teman itu adalah seseorang yang bernilai, ibarat kata raja atau ratu di hatinya dia. Tapi dia saat ini sedang jengkel sama kamu, dia sedang kesel sama kamu, dia sedang ngerasa hubungan ini pantas tidak untuk dilanjutkan atau tidak. Karena apa? Karena dia tidak suka diposesifin, teman-teman. Kamu di mana? Dengan siapa semalam berbuat apa? Nanya itu terus. Udah dijelasin, nanya lagi, udah dijelasin, nanya lagi. Itu bikin dia jengkel.
bikin dia males, bikin dia ngerasa kamu tidak menghargai dia dan kamu tidak memberikan kepercayaan sama dia, sehingga kamu merasa curiga terus sama dia. Itulah yang membuat dia kayak menggantungkan hubungan kalian. Sampai kapan kau gantung cerita cintaku. Nah itu dia, nggak mau kan digantung. Makanya agak kurangi untuk sifat teman-teman yang mungkin memiliki sifat yang posesif gitu. Kamu di mana, sama siapa? Kok aku dengar ada suara cewek? Ya iyalah, orang gue lagi makan di McD. Emang yang makan, kok gue jadi nyebut merek, gak apa-apa lah ya. Lah orang gue lagi makan di McD, emang yang makan di McD cuma gue doang. Nah itu dia. Nah jangan sampai itu menjadi sebuah bumerang buat teman-teman. Sesuatu hal yang tidak baik yang akhirnya teman-teman rasakan sendiri. Ya walaupun aku lihat dari gambar kartu aku juga sebenarnya dia sayang banget sama teman-teman. Bahkan di kartu aku kelihatan dia sudah menyematkan ratu atau raja teman-teman di hatinya dia. Cuma ya itu tadi aku lihat, jangan sampai keposesifannya teman-teman malah menjadi sesuatu hal malapetaka buat teman-teman sendiri. Karena yang aku lihat dari gambaran kartu aku, amit-amit ya ada unsur malapetaka. Bukan malapetaka sih, tapi sesuatu hal yang jelek, yaitu kalau aku lihat dari kartu aku ini, pasanganmu stres dengan sifat posesif kamu, pasangan kamu pusing dengan sifat posesif kamu, sehingga pasanganmu kayak merasakan kamu tidak percaya dengan dia, merasakan kalau misalnya kamu juga tidak memberikan kepercayaan sama dia. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, ada sesuatu hal jelek yang tidak baik lah ya pada akhirnya, dan takutnya malah hubungan kalian jadi ngegantung. Padahal sih dia sayang banget sama kamu, karena mungkin sifat kamu atau sikap kamu aja yang kesannya tidak percaya sama dia dan posesif banget sama dia, itu yang membuat dia seperti ini. Yang dia stres banget ngadepin kamu karena dia capek. Dikit-dikit foto, dikit-dikit lagi di mana, dikit-dikit udah makan belum, dikit-dikit kok aku telepon gak diangkat, kamu lagi di mana sih, orang lagi di kamar mandi, nggak mungkin lah ya bawa handphone, istilahnya seperti itu. Jadi pasangan kamu lagi agak jengkel sama kamu, dan dia juga lagi agak ngegantung hatinya sama kamu karena dia ngerasa ada kekecewaan dengan apa yang sudah kamu lakukan sama dia. Mungkin bukan kekecewaan dalam arti tapi lebih kecenderungan ke arah, kok gue punya pacar tapi pacar gue nggak percaya. Salah aja, naik motor dikira emang naik motor 1 menit nyampe, ini nggak diangkat-angkat, ya wajar lah, namanya naik motor udah macet kan, dia nggak mikirin itu. Udah gitu hujan kan susah ngeluarin handphone dari tas misalnya kayak gitu kan ya. Udah hal-hal seperti itulah yang pada akhirnya perasaannya dia saat ini adalah jadi kayak kesannya menggantungkan kamu biar kamu bisa berpikir, dan dia akan mengambil sikap. Nah seandainya teman-teman dihadapkan situasi kondisi kayak gini, apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau aku lihat dari kartu aku, janganlah seperti itu, karena ada kartu menara yang hancur. Jangan sampai hubungan kamu sia-sia hanya karena keposesifan kamu atau keegoisan kamu, dan pada akhirnya takut malah dianya nanti yang kayak kesannya, oke lah kalau lo posesif kayak gini, lo nggak percaya sama gue, mendingan gue sekalian cari yang lain aja. Nah itu hati-hati teman-teman. Jadi ya kalau bisa teman-teman yang pilih kartu nomor 2, hindarilah ya, kurangin. Kalian boleh nggak percaya sama dia, tapi paling tidak memberikan ruang lingkup dia. Oke, kayak misalnya dia naik motor, dari misalnya dari tempat kerjaannya, kantornya dia ke rumahnya dia misalnya, yang biasanya ditempuh 30 menit. Oke, sekarang musim hujan. Oke lah, bisa aja jadi 1 jam karena jalanan lobang, atau dia tidak bawa jas hujan, dia akhirnya menepi dulu. Nah pokoknya banyak hal yang situasi kondisi di jalan itu kadang teman-teman tidak bisa memprediksi. Maksudnya dalam arti hujan, apalagi sekarang hujan kan, yang awalnya panas jadi hujan. Nah ini dia, harus teman-teman coba pikirkan lagi, jangan terlalu egois untuk memikirkan sesuatu hal yang tidak baik. Itu dia aja, jangan sampai jadi menerai hancur, malah bumerang buat teman-teman sendiri yang pada akhirnya dia nggak kuat, dia bilang udahlah kita putus aja. Waduh, itu nanti teman-teman nyesel sendiri loh. Itu dia nomor 2. Nah yang nomor 3 nih, kalau aku lihat dari kartu aku, apa sih yang sedang dia pikirkan saat ini? Wow, ada kartu ilmu baru, ada kepikiran, bagaimana perasaannya dia saat ini sama kamu. Ilmu baru artinya adalah dia sedang menggebu-gebu, pengen tahu dengan karakter kamu, pengen mengenal kamu lebih dalam, pengen melihat kesabaran kamu. Perasaannya dia juga sedang, ibarat kata pengen mengetahui apa sih kamu itu sukanya apa, terus yang kamu gak suka itu apa. Jadi pokoknya gini, banyak hal yang dia pengenin tahu dari kamu tentang sebuah sikap-sikap kamu. Dan di sisi lain juga,
dia sedang giat-giatnya cari uang karena dia pengen melakukan pendekatan atau melakukan hubungan untuk kedepannya sama kamu. Ya itu aku lihat ya, dia kayak pengen ada sesuatu hal komitmen yang akan dia jalani sama kamu. Dan aku juga lihat istilah kasarnya di sini ada sesuatu perjalanan ke depannya. Ya mungkin kalau perasaannya dia seperti apa, alhamdulillah ya aku lihat ada sebuah keseriusan sih, sebuah keseriusan yang insya Allah kamu jalani, dan sebuah keseriusan yang akan yang akan kamu hadapi. Kalau aku lihat dari kartu aku ya, walaupun memang aku lihat dari gambar kartu aku di sini juga kelihatan insya Allah ada kartu telaten. Artinya telaten itu adalah dia pengen mengenal kamu dengan caranya dia, dengan kesabarannya dia, dengan oh ini anak karakternya gini ya, oh kamu karakternya gini, oh jadi saya melangkahnya enak gitu. Itu sosok dia seperti itu. Bahkan dia tipe orang yang disiplin, pekerja keras. Jadi kedisiplinannya dia itu kadang terbawa suasana sama kamu. Itu aku nangkep ya. Dan aku juga lihat di sini perasaannya dia seperti apa. Dia sini siap terjun ke tengah masyarakat. Artinya adalah dia ada niatan serius sama kamu. Bahkan dia ada pikiran untuk membawa keluarganya atau mengenalkan kamu ke keluarganya dia. Jadi ya alhamdulillah sih perasaannya dia seperti apa, seneng banget sama kamu, bahagia banget sama kamu. Dan di sisi lain juga aku lihat dia sudah menyiapkan langkah-langkah dia untuk kedepannya dalam mengambil sebuah keputusan hubungan untuk kedepannya. Ya mungkin hubungan kedepannya itu adalah ini dari segi percintaan ini, yaitu dia mau serius dan mau memperkenalkan diri kamu ke keluarganya dia. Ya alhamdulillah sih gitu kan. Dan kalau teman-teman nih dihadapkan situasi kondisi seperti ini, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Wah pasti seneng banget dong ya kan. Ada kartu bintang, terus sudah gitu aku juga lihat ada kartu peran serta dirimu. Ya mungkin kamu ngerasa aduh gimana ya, ada sesuatu hal yang belum sih dia tahu tentang gue nih. Aduh gimana ya, gue harus jujur atau enggak ya, gue harus seperti apa ya. Jadi kamunya masih ada ketakutan karena kamunya belum terbuka 100%. Jadi sebelum semuanya terlambat, cobalah terbuka 100%. Karena gak usah 100%, maksudnya terbuka aja, paling tidak biar dia jadi tahu apa yang sedang kamu hadapi dan kendala apa aja yang sudah kamu hadapi gitu. Jadi kalau istilah kasarnya kalau aku bilang, jadi enak untuk melangkahnya dan keterbukanya juga enak. Jadi ya alhamdulillah sih aku lihat nomor 3 perasaannya dia seperti apa sama kamu, ada niatan serius sama kamu, bahkan ada niatan memperkenalkan kamu di hadapan keluarganya atau membawa keluarganya ke keluarga kamu. Amin ya robbal alamin. Itu nomor 3 tentang perasaannya dia. Nah yang nomor 4 nih, bagaimana sih perasaannya dia saat ini sama kamu gitu kan. Kalau aku lihat yang pertama itu aku lihat kadang dia suka jengkel kalau kamu suka ngebantah sama dia. Kalau kamu ditanya lagi gimana, apaan sih nanya mulu, udah kayak wartawan, istilah kasarnya kayak gitu. Nah jadi dia tuh kadang suka jengkel kalau misalnya kamu ngebantah. Terus dia senang dengan cara kamu karena kamu tuh gak macem-macem, kamu tuh pikirannya kerja cari uang. Nah cuma kadang di sisi lain dia kayak ngerasa kok gue kayak nggak dihargain ya, kerja mulu. Terus udah gitu kalau ditanya lagi ngapain ya, kerja lah gitu kan, jawabannya nggak enakin. Kenapa sih kamu seperti itu gitu loh. Jadi ya perasaannya dia sama kamu kadang jengkel, kadang sebel karena kamu suka ngebantah apa yang dia tanya gitu. Dan di sisi lain juga aku lihat dari gambar kartu aku juga dia senang sih dengan jiwa pekerja keras kamu, jiwa kamu mencari uang. Jadi dia kayak ngerasa kamu yang memang sosok orang yang butuh uang, dalam arti gini loh, tidak mau menyusahkan orang lain. Tapi di balik itu juga dia juga kepengen kamu juga jangan cuek banget, jangan cuma pikirin uang doang gitu, tapi pikirin ada sosok hati yang harus kamu jaga, ada orang lain yang harus kamu jaga. Makanya dia kayak berharap kamu tidak membantah apa yang dia mau gitu kan. Terus udah gitu paling tidak juga kamu bisa mengerti ada keberadaannya dia saat ini. Maksudnya keberadaannya dia itu adalah ya dirinya dia saat ini, ya kamu juga harus hargain gitu. Dan aku juga lihat di sini dari gambar kartu aku, perasaannya dia juga sama kamu, dia udah jatuh cinta ya sama kamu ya. Bahkan dia suka membanggakan diri kamu loh di hadapan teman-temannya atau keluarganya. Paling tidak dia bersyukur bisa punya pasangan seperti kamu yang pekerja keras, orangnya tidak matre, terus orangnya juga baik. Itu selalu dia lontarkan ucapan itu terhadap teman-temannya atau terhadap keluarganya dia. Jadi istilah kasarnya banyak temennya juga jadi pengen kenal kamu, banyak keluarganya juga yang jadi pengen kenal kamu ya. Makanya aku lihat dari kartu aku, untuk kamunya juga jangan terlalu egois. Walaupun kamu bisa nyari duit sendiri, tapi paling tidak hargailah perasaan orang lain gitu. Karena kan gini loh, kebahagiaan tolak ukur manusia itu balik lagi, tidak bisa segala sesuatunya dihitung dari uang. Tapi kita memang butuh uang gitu. Jadi ya
apa yang harus teman-teman hadapi dan lakukan untuk dengan situasi kondisi kayak gini, ya udah semua komunikasi. Sekalipun kamu sibuk, walaupun kalian cuma hanya lewat telepon, semua komunikasi gitu loh. Jadi komunikasi kalian jangan sampai hilang gitu. Dalam arti adalah jadinya nanti malah nggak baik gitu komunikasinya. Jadi kalau bisa sih komunikasinya harus terus digenjot ya, dan komunikasinya juga harus paling tidak sehari itu adalah komunikasi pagi atau malam atau siang atau malam. Jadi paling tidak pasangan kamu jadi tahu kamu itu lagi di mana, dan paling tidak keadaanmu baik-baik saja gitu loh. Jadi itu yang dia butuhkan gitu. Dia tidak butuhkan kamu yang punya banyak duit gitu kan, tapi paling tidak dia membutuhkan kamu yang orangnya juga mau untuk komunikasi gitu. Jadi kalau aku lihat sih nomor 4 ini alhamdulillah ya gitu kan. Alhamdulillah ya, pada akhirnya kamu juga bisa mengerti keadaannya dia, kamu juga bisa bisa apa ya menghargai dia, dan dia juga sangat-sangat bisa menghargai kamu. Yang penting di sini dia pengennya komunikasi, dan dia juga punya niat serius untuk kedepannya. Ya alhamdulillah rezekinya dia juga bagus, alhamdulillah juga rezeki kamu juga bagus. Itu aku lihat di kartu aku nomor 4. Jadi bagaimana perasaannya dia saat ini sama kamu? Dia banyak rasa khawatir sama kamu, dia nggak kepengen kamu suka ngebantah omongannya dia, dan dia punya niatan baik dan niatan serius untuk langkah ke depannya untuk hubungan kalian. Amin ya robbal alamin. Itu dengan mau dia niat ngenalin kamu di hadapan keluarganya, atau bawa keluarganya dia di hadapan keluarga kamu. Amin ya robbal alamin. Itu nomor 4. Haduh, sudah selesai aku menjelaskan 1, 2, 3, dan 4 teman-teman. Semoga berkenan di hati teman-teman semua dan bisa memberikan sangat-sangat efek positif buat teman-teman ke depannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman selalu mendengarkan cuap aku. Semoga tidak bosan dengan suara cempreng aku, dan semoga selalu menanti suara cempreng aku. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf kiranya kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatannya ya, ikutin himbauan pemerintah. Sarang heyo, bye bye.